Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Rektor beserta jajarannya, rekan-rekan dekan, dan seluruh pejabat di lingkungan Universitas Brawijaya. Hadirin sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa ada suatu kekurangan apapun. Pada kesempatan kali ini, saya selaku dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya akan menyampaikan pidato singkat mengenai hal-hal penting tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sendiri didirikan pada 27 Juni 1957. Fakultas ini telah banyak mengalami transformasi kelembagaan untuk mengedepankan profesionalisme dan integritas dan juga untuk mencetak lulusan yang baik dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Dalam perjalanannya, fakultas ini banyak mengalami perkembangan dan juga program studi yang berada dalam lingkup fakultas ini telah banyak diminati oleh lulusan sekolah menengah atas dari lingkup manapun. Untuk menjadi fakultas yang lebih unggul, perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi dosen dengan cara melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi nasional dan internasional untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat bersaing dalam era globalisasi. Kompetensi dan juga kualitas mahasiswa ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya membuka kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi yang sudah diakui dan diakreditasi dari BNSP dan lembaga sertifikasi internasional. Kurikulum yang digunakan dan dikembangkan saat ini sudah sesuai dengan standar nasional dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai. Hadirin sekalian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya akan selalu mentransformasikan dirinya menjadi lembaga pendidikan yang lebih baik, menciptakan lulusan yang unggul, dan tentunya juga mampu bersaing dalam era globalisasi, serta membawa dampak positif bagi masyarakat. Semoga upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh fakultas ini bisa membawa dampak positif dan merupakan perwujudan dari tanggung jawab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya sebangsa setanah air. Baru saja saya tadi bersama-sama dengan perwakilan dari bidang kesehatan, perwakilan agama, perwakilan pedagang pasar, perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, perwakilan guru, dan dari perwakilan tenaga kesehatan telah melakukan vaksinasi. Dari kesehatan, terima kasih telah bersama-sama dengan saya tadi divaksin Bapak Ketua ID, Bapak Daeng M. Fakih, dan juga dari perwakilan agama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Isomuddin selaku Ketua PBNU. Kemudian dari Sekjen MUI, Bapak Dr. Amir Syah Tambunan, beliau juga adalah termasuk tokoh dari Muhammadiyah. Kemudian juga dari perwakilan guru, hadir langsung Ketua PGRI, Profesor Unifah Rosyidi. Kemudian dari Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Bapak Harif F. Dan juga Sekjen Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Abde Jubaidah, serta dari perwakilan buruh bersama kami tadi juga divaksin Ibu Agustini Setiorini, dan juga perwakilan dari Persatuan Gereja Indonesia, dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, dari Parisada Hindu Dharma Indonesia,
dari Persatuan Umat Buddha Indonesia, dan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Juga ada tadi Ibu Narti, pedagang sayur dari Pasar Impres Gading di Jakarta Utara. Hadir juga, saya lupa tadi siapa, perawat Ibu Nur Fauzah dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan yang lain-lainnya. Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan kita lanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, kota, dan di seluruh tanah air. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat Emergency Use Authorization dari BPOM, dan juga setelah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Terakhir, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap harus kita lakukan, seperti memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, tak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Abdul Muthalib yang tadi menyuntikkan vaksinnya kepada saya. Ya, meskipun dokternya agak gugup, jadi sedikit tremor tangannya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dari seluruh Indonesia, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota dari seluruh Indonesia, dan yang saya hormati para tamu undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri rapat koordinasi bidang perhubungan darat dengan tema peningkatan kinerja transportasi darat yang berkualitas melalui percepatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat. Hadirin yang berbahagia, tema Rakernas tersebut mencerminkan sikap dan semangat segenap jajaran perhubungan darat dalam meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan transportasi darat melalui percepatan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan target pembangunan yang lebih optimal. Permasalahan di bidang transportasi darat semakin hari dirasakan semakin kompleks. Kita dihadapkan pada tantangan strategis yang semakin berat dan perlu disikapi secara bersama-sama demi menjawab harapan masyarakat yang terhadap kinerja insan perhubungan darat. Dalam memberikan pelayanan jasa bidang transportasi darat yang baik, perkembangan sosial ekonomi masyarakat, dinamika politik lokal daerah dengan adanya otonomi daerah, serta berbagai perkembangan dan perubahan yang sangat cepat harus diimbangi dengan upaya perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan kerja yang memadai. Sehingga kita mampu memberikan solusi terbaik terhadap setiap permasalahan serta mampu pula merespon setiap tantangan dan perubahan dengan baik. Hadirin sekalian, untuk menjawab tantangan strategis tersebut, kita harus dapat menciptakan kebijakan yang saling bersinergi, baik kebijakan pusat maupun kebijakan daerah, sehingga menghasilkan outcome pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan
bagi masyarakat. Pembangunan dalam hal ini bukan saja terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana, melainkan kita juga dituntut untuk membangun sistem sekaligus juga menyempurnakan sistem untuk memenuhi kebutuhan dalam penanganan tugas sebagai amanah dalam undang-undang. Sistem penyelenggaraan angkutan jalan juga perlu dilakukan evaluasi, misalnya terkait pelayanan angkutan barang, karena itu masih sangat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh para penyedia jasa angkutan tersebut, seperti kondisi kendaraan yang tidak layak dan jumlah angkutan yang melebihi batas. Kondisi inilah yang harus menjadi perhatian kita semua untuk dicarikan solusinya. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu permasalahan yang selalu ada di kota-kota besar adalah kemacetan jalan. Kemacetan ini tidak hanya mengakibatkan pemborosan biaya dan BBM, tetapi juga bisa menghilangkan waktu dan jam kerja produktif serta mempengaruhi faktor kejiwaan masyarakat, seperti menjadi sensitif dan individualistis. Berbagai upaya dan pemikiran telah kita upayakan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di kota-kota besar. Maka dari itu, kita harus bisa menerapkan kebijakan pola transportasi makro yang meliputi pembangunan infrastruktur dan pembangunan angkutan umum massal, serta pengaturan-pengaturan. Saya berharap kepada seluruh insan transportasi darat, baik di pusat maupun di daerah, untuk selalu berinovasi mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan tetap melakukan evaluasi setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga kebijakan tersebut tidak kontraproduktif. Hadirin sekalian, demikian beberapa pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk mendapat perhatian dan sebagai bahan diskusi dalam Rakornas ini. Semoga saudara-saudara senantiasa dikaruniai kesehatan, kesabaran, dan kekuatan lahir batin, sehingga dapat mencurahkan pemikiran sepenuhnya untuk melakukan perbaikan kinerja ke depan dan membuktikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Akhirnya, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat tahun 2020, saya menyatakan secara resmi dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala upaya kita bersama, serta memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian untuk kepentingan bangsa dan negara tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kepala Menteri di Indonesia dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat melaksanakan rapat online ini dengan sehat dan tidak ada kendala apapun. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa kesehatan ialah hal yang utama. Di era pandemi seperti ini kita harus lebih bisa menjaga kesehatan kita, karena jika kesehatan kita menurun maka kita bisa saja terkena virus corona ini. Pemerintah telah membuat protokol kesehatan yang harus ditaati oleh seluruh warga Indonesia agar bisa lebih aman lagi, bisa lebih sehat lagi, dan protokol ini diharapkan bisa menekan perkembangan atau penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Saya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kebijakan baru terutama untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, untuk para siswanya agar belajar secara daring atau dalam jaringan. Maksud dari kebijakan ini adalah agar para siswa tidak ikut dalam menyebarkan virus corona ini dan bisa isolasi secara mandiri di rumah. Pembelajaran ini bukan berarti siswa bisa sebebas-bebasnya untuk kemana saja,
keluar tanpa menaati protokol. Namun para siswa diharapkan dapat menaati protokol kesehatan dan tetap di rumah untuk menjaga kesehatan dan olahraga secara mandiri dan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai murid. Saya yakin jika kita bekerja sama untuk melawan virus corona ini, Indonesia pasti bisa. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam rapat kali ini. Mohon apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi bekal untuk kita agar lebih menjaga kesehatan lagi. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan agar hidup kita lebih produktif. Indonesia bisa, Indonesia jaya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.